tahu, situasi di Somalia, khususnya di ibu kota Mogadishu tahun 1993 itu yo, bener-bener mencekam loh guys. Krisis panjang yang waktu itu melanda negara itu berujung pada kematian yang bisa ditaksir kurang lebih 100 orang perharinya. Iya, mulai dari kelaparan, kerusuhan, sampai pembunuhan, semuanya tuh jadi alibinya waktu itu. Nah, mengetahui hal itu, PBB waktu itu langsung ngirim bantuan kemanusiaan tuh ke Somalia. Yo kayak bagi-bagi raskin, sampai ngirim pasukan pengamanan juga. Mengingat situasi di Somalia waktu itu tuh bisa dikategorikan sebagai Trikon Delta oleh pihak keamanan PBB. Itu loh, salah satunya yang jadi pengamanan PBB waktu itu tuh Pakistan sama Malaysia. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata yo guys, ini tuh berhubungan dengan satu orang yang bernama Muhammad Farah Adid. Dia ini tuh salah seorang warlord gitu loh guys, yang berkuasa di kota-kota di Somalia gitu. Bukan presiden, bukan, beda. Apa ya sebutannya? Kepala geng gitu. Nah, si geng dia ini tuh punya pengaruh besar di sana. Dan gak jarang dia dan gengnya tuh melakukan berbagai tindakan kriminal, mulai dari pembunuhan sampai perampokan ke pusat-pusat makanan termasuk gudang makanan PBB guys. Alah, jadi pas PBB nganter beras itu, di jalan tuh dibegal dulu nih sama Adit dan kawan-kawan. Akhirnya pemerintah Amerika waktu itu mutusin buat campur tangan guys, buat bantuin PBB. Jadi nek PBB ngurus bantuan kemanusiaan, Amerika ngurus si Adit ini, kayak bagian ngerondanya gitulah, nangkepin malingnya gitulah. Lalu pada bulan Agustus tahun 1993 dibentuklah satuan tugas khusus bentukan Presiden Bill Clinton yang disebut dengan Task Force Ranger. Bukan Power Ranger ya guys, ya isinya itu gabungan pasukan elit Amerika gitu. Mulai dari Delta Force, Army Ranger, 160 SOAR, Air Force TCT, Air Force PG, dan Navy SEALs. Dan satuan ini dipimpin langsung sama Major William F. Garrison. Nah, gak lama memulai debut di Somalia, Task Force Ranger akhirnya berhasil nangkep salah satu pedagang yang ternyata top letnannya si Adit and the Gang guys. Yang akhirnya dari situ didapetinlah informasi soal lokasi si Adit and the Gang bakal nyelenggarain rapat. Udah tahu gitu ya, langsung sikat aja lah. Nah, waktu itu si jenderal langsung nyusun rencana kan, minta tambahan bantuan lah ke White House. Tapi sayangnya beberapa rencananya ditolak guys. Dan salah satu yang ditolak adalah permintaan buat pesawat AC-130 sebagai pengamanan tambahan. Alasannya adalah pesawat AC-130 itu terlalu menarik perhatian guys, dan ada kemungkinan bikin kepanikan warga sekitar. Karena White House itu kan pengennya operasi ini tuh diam-diam gitu, gak menimbulkan kerusakan. Pokoknya kerusakannya seminimal mungkin lah guys. Alasan lainnya yo budgetnya kurang guys. Pada tanggal 3 Oktober 1993, Task Force Ranger mulai melancarkan operasinya buat nangkep Adit and the Gang guys. Tepatnya di sebuah bangunan di seberang Hotel Olympus. Sekitar 160 orang dari Army Ranger dan Delta Force itu dikerahin waktu itu. Rencananya waktu itu adalah Delta Force terbang menggunakan helikopter Little Bird dan bertugas sebagai pasukan utama yang masuk dan langsung nangkepin para perwira si Adit ini. Sedangkan beberapa ranger bakal masuk menggunakan mobil dan bertugas buat ngeblokade jalan-jalan. Tapi di sisi lain ada ranger juga yang masuk pakai helikopter Black Hawk guys.
Jadi tugasnya tuh sama, ngeblokade jalan. Tapi mereka lebih ke ngamanin 4 tikungan di sekitar Hotel Olympus guys, biar nggak ada yang flanking gitulah. Flankingku apa Ini lah, ini. Mana lah. Rencananya operasi ini di planning cuma bakal berjalan kurang lebih sejam doang guys. Tapi manusia kan cuma bisa berencana ya. Dan di saat yang bersamaan helikopter Black Hawk Super 61 yang lagi patroli itu ditembak jatuh. 2 pilot meninggal dan 2 orang kru terluka parah. Nah, tahu soal itu, jelas semuanya pada panik guys. Ditambah mereka kan punya moto no one gets left behind, yang mengharuskan mereka nggak boleh ninggalin siapapun. Ya akhirnya mereka berencana buat pergi ke lokasi si Super 61 yang jatuh. Tapi ternyata milisi Somalia nih selangkah lebih depan guys. Mereka menutup jalan-jalan menuju lokasi, sehingga mobil-mobil yang dipakai buat evakuasi nggak bisa masuk ke sana dan memaksa mereka buat jalan kaki, yang mana waktu itu riskan banget. Ya secara mereka ngelewatin satu kota loh itu. Nggak lama dari situ, tiba-tiba kelihatan lagi tuh helikopter lainnya. Black Hawk Super 64 ditembak dan jatuh di posisi yang berlawanan arah dengan lokasi jatuhnya Super 61. Pilotnya, Mike Duran, selamat dari kecelakaan itu. Waktu itu yang bisa sampai ke lokasi dia cuma 2 orang Delta Sniper, Master Sergeant Gary Gordon dan Sergeant First Class Randy Stuckert. Mereka ini kesana atas keinginan pribadinya. Padahal udah dilarang loh guys, karena nggak mungkin 2 orang bisa melawan satu kota. Sayangnya mereka berdua mati tertembak setelah pertempuran sengit dan kehabisan peluru. Dan pilot yang saat itu mau mereka selamatkan ditangkap justru sebagai tawanan. Atas jasanya mereka ini dianugerahi Medal of Honor dan menjadi orang pertama yang mendapatkan penghargaan itu setelah Perang Vietnam. Itu medali paling apik loh guys, gak ada yang dapetin. Ayu juga mau kalau ada yang jual di Shopee. Nah, karena gak sampai-sampai ke lokasi jatuh dan orang-orang di Humvee udah banyak yang mati, akhirnya waktu itu pemimpin grup mereka mutusin buat pulang dulu ke markas, ngisi amunisi dan lain-lain sebelum lanjutin perjalanan ke lokasi jatuhnya si Black Hawk tadi. Wajar guys, supir Humvee-nya aja udah buta sebelah gitu loh. Nah, pas pagi baru datang tuh bantuan dari 10th Mon Division bareng sama pasukan koalisi PBB dari Pakistan dan Malaysia. Tapi karena banyaknya korban dan kurangnya tempat di dalam mobil, anggota Task Force Ranger yang belum terluka terpaksa harus jalan kaki sampai ke stadion Pakistan sambil terus ditembakin sama milisi Somalia saat itu. Gila ya, Mogadishu Mile. Dalam operasi ini diperkirakan sekitar lebih dari 100 orang milisi Somalia tewas dan kurang lebih 90 orang tentara Amerika meninggal. Sejarah di mana operasi militer berakhir tragis ini menjadi salah satu momen ikonik di sejarah kemiliteran Amerika loh guys. Dan setelah insiden ini, perombakan taktik dalam militer Amerika benar-benar diubah total. Salah satunya adalah operasi khusus tidak dilakukan di siang hari, dan kalaupun terpaksa harus dilakukan di siang hari, maka bantuan udara adalah satu kewajiban, mulai dari pesawat AC-130 dan jet yang terbang untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi. Gitu guys.